Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Ibnu Jamaah Kinani dan semoga Allah senantiasa memberkahi Ustadz dan keluarga kaum muslimin dan muslimat yang menyimak ta'lim ini. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, apa saja yang membatasi ambisi akhirat bagi seorang akhwat? Kan akhwat dianjurkan untuk senantiasa di rumah dan bila ingin mengikuti ambisi terhalang oleh ketidakadaan mahram. Makin ngaji dan dewasa saya merasa bakat saya makin tidak terdeteksi, Ustaz. Mohon nasihatnya Ustaz dengan kelemahan saya ini. Jazakallahu khair Ustaz. Allahumma barik fikum. Hadirin yang Allah muliakan, dalam masalah ini kita harus banyak konsultasi dengan para ahli ilmu kita, para ulama kita, sehingga pembahasannya bisa komprehensif. Terlalu sedikit kalau dibahas di sesi tanya jawab ini. Tapi sebagai sekilas info saja, ada sebuah buku, buku itu membicarakan tentang wanita-wanita hebat sepanjang sejarah kita. Wanita-wanita hebat sepanjang sejarah kita. Dan buku itu puluhan jilid. Kalau nggak salah 43 jilid kalau nggak salah. Isinya perempuan semua, hadirin. Jadi kata siapa perempuan nggak ada perannya di masyarakat? Itu dari puluhan jilid, hadirin sekalian. Puluhan jilid. Cuman kita yang tidak mempelajarinya. Sehingga kita pikir perempuan nggak ada peran. Dan peran wanita bukan berarti menanggalkan kehormatannya. Enggak. Bukan berarti menabrak larangan-larangan Allah. Enggak juga. Makanya butuh dibahas secara komprehensif. Dan dikaji secara berkala. Bagaimana menggabungkan dua hal tersebut. Antara bermanfaat dan tetap menjaga kehormatan dan fitrahnya. Nama-nama besar, hadirin. Jadi bukan satu dua nama. Nah, ini yang jadi masalah. Dan yang jadi masalah juga kan nama-nama besar. Yang kita tahu pun kita nggak tahu biografinya secara utuh. Dan bagaimana kehidupan wanita-wanita hebat pada zaman itu. Nah, itu yang perlu dikaji secara komprehensif. Intinya adalah terus belajar, minta pertolongan sama Allah, lalu harus mengkaji secara utuh. Tapi sebagai gambaran di forum singkat ini, itu tadi. Dan ada banyak nama. Kalau ini sesi tanya jawab, jadi kita nggak bisa ulas satu demi satu. Tapi kira-kira buku tersebut bisa jadi gambaran lah. Kita punya bukan satu, bukan dua, bukan puluhan, bukan ratusan, ribuan nama-nama besar dari para wanita yang punya peran dan punya karya di tengah-tengah umat dan di masyarakat. Wallahu a'lam bishawab. Dan mereka nggak punya fasilitas sebagaimana kita hari ini. Mereka nggak punya fasilitas sebagaimana fasilitas pada hari ini. Jadi terus belajar dan itu akan terungkap satu demi satu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ibnu Jamaah dan seluruh para ulama. Semoga Allah merahmati Ustadz, keluarga dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustadz, ketika kita sudah berniat untuk bercita-cita atau berambisi yang tinggi untuk akhirat, tapi satu sisi kita takut terhadap ujian yang ada di dalam ambisi tersebut seperti pujian, kejujuran, sulit ikhlas kepada Allah, bagaimana untuk melawan hal tersebut Ustadz? Jazakallahu khair atas jawabannya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, kita harus jujur. Makanya orang beriman itu, kan tadi kita sudah bahas hadis Nabi SAW. Dia punya cita-cita tinggi, bukan untuk membuktikan dirinya di hadapan khalayak. Dia punya cita-cita tinggi untuk dicintai oleh Robnya. Untuk dicintai oleh Robnya, karena innallaha yuhibbul ma'aliyal umur.
Adapun dapat komplimen atau tidak itu nggak ada dari manusia, itu bukan urusan dia. Apakah dapat reward apa tidak itu bukan urusan dia. Dapat achievement di tengah-tengah manusia itu bukan urusan dia. Manusia hargai atau tidak menghargai itu bukan urusan dia. Yang penting Robnya cinta sama dia. Yang kedua, agar dia bisa menjawab pertanyaan Allah pada hari kiamat. Kita udah bahas pertemuan yang lalu. Untuk ibra'udz zimmah, untuk menggugurkan kewajiban. Karena kita dikasih kecerdasan, kita dikasih kejeniusan misalnya, kita dikasih potensi. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Dalam ayat yang kita hafal, dan kalian pasti akan ditanya oleh Allah tentang seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Gak mungkin nikmat kecerdasan gak ditanya, gak mungkin nikmat fisik gak ditanya, gak mungkin nikmat pengalaman gak ditanya. Itu nikmat besar, pasti akan ditanya oleh Allah. Maka kita harus berpikir bagaimana menjawab pertanyaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi nggak ada kaitannya untuk mendapatkan kedudukan di dunia, enggak. Tapi bagaimana Allah mencintai kita. Terus yang berikutnya, persiapan dan belajar. Karena kalau kita menggunakan pola pikir ini, yang nggak ada satupun anak SD kelas 1 yang mau naik ke SD kelas 2. Karena ujian di kelas 2 lebih mudah apa lebih susah daripada anak kelas 1? Susah. Dulu antum lanjut nggak ke kelas 2? Itu lanjut. Lalu setelah selesai kelas 2, lanjut kelas 3 atau langsung kerja? Serius ini nanya, lo serius. Lanjut kelas 3 atau berhenti? Nggak. Bu, makasih, Bu Guru makasih banyak, tapi aku cukup sampai kelas 2, aku nggak mau diuji lebih berat lagi tahun depan. Kan nggak ada yang bilang begitu. Nah kalau ini kita bisa terima, kenapa ini ini pakai standar yang beda? Ini kan standar ganda dong, dan itu talbis iblis. Ini logis, ini konsep berpikir dimanapun berada. Oke, itu pada saat sekolah, karir gitu loh. Siapa di antara kita yang nolak ketika dipromosikan naik ke level berikutnya? Bukankah naik ke level berikutnya berarti ujiannya bertambah? Tapi nggak ada yang nolak tuh. Alhamdulillah, ladzi bi ni'mati tatimmus sholihat. Nah itu bisa kalau berkaitan dengan gaji. Kalau berkaitan dengan ini kenapa nggak bisa? Sama tanggung jawab lebih besar, ujian lebih besar, masalah lebih besar, semua sama, nggak ada bedanya. Kok kita bisa dengan taufik Allah? Ya karena Allah tolong. Kenapa Allah tolong? Kita persiapan. Ya udah ini persiapan dong. Yang jadi masalah kita berusaha naik ke atas, nggak ada persiapan sama sekali. Yaitu babak belurnya. Cuma persiapan, tawakal Allah. Makanya kan kita menghadapi ujian itu bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan pertolongan Allah. Itulah sabda Nabi SAW, ihris ala ma yanfa'uk, wasta'in billah wala ta'jiz. Bersungguh-sungguhlah dalam mengerjar apa yang bermanfaat bagi Anda. Minta pertolongan kepada Allah dan jangan lemah. Itu kata Nabi kita SAW, minta pertolongan. Minta pertolongan. Kita nggak ngandelin kekuatan kita. Kita ngandelin kekuatan Allah. Kalau misalnya kita misalnya momok banget masuk kelas IPA gitu, terus begitu kita disuruh milih teman kita yang paling jenius di sekolah dan dia jago banget IPA-nya, dia bilang, bro lo ambil aja IPA, nanti gue bantuin. Kira-kira kita ambil IPA nggak? Ambil, apalagi kalau dia bantuin sampai ulangannya dibantuin, kita ambil gitu loh. Kalau makhluk mau nolong kita kok kita semangat gitu loh. Tapi kalau Rasul kita SAW menjanjikan pertolongan Allah, kok kita down? Nabi SAW menjanjikan, Allah akan tolong Anda. Makanya tolonglah agama Allah. In tansurullah yansurukum. Jika kalian menolong agama Allah, Allah akan tolong kalian. Wa yuthabbit aqdamakum, dan Allah akan kokohkan kaki kalian. Ini yang bisa disampaikan. Jazakallahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah kasih kita ilmu yang bermanfaat. Rabbana taqabbal minna, dan semoga Allah terima amal ibadah kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengamalkan apa yang kita pelajari. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.